Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Indah Luigi di sini. Oke, pada video ini kita akan melakukan analisis data ya. Jadi di sini sudah ada dataset penjualan dalam beberapa tahun waktu dan yang ada di Amerika Serikat. Oke, data ini sudah ada dalam bentuk dashboard ya. Nanti kita akan melakukan analisisnya. Di sini kita akan analisis menggunakan Tableau. Langsung kita mulai. Let's go. Ya, ini adalah dashboard kinerja penjualannya. Ya, untuk yang di sebelah kanan, ini menunjukkan filternya. Maksudnya adalah kita dapat menganalisa penjualan ini, baik itu misalnya dari tahun atau wilayah, ataupun juga dari produk yang dijual. Kemudian untuk yang di bagian atas, ini menunjukkan berapa jumlah penjualannya, kemudian berapa profit yang didapatkan, dan ini adalah persentase keuntungan. Lalu kita mulai ya dari yang paling kiri atas itu ada maps ya. Ini peta dari United States ya, Amerika Serikat. Ini maksudnya apa? Semakin pekat warna birunya, semakin gelap, itu artinya menunjukkan semakin banyak penjualan yang dilakukan. Dan sebaliknya, semakin pudar warna birunya, ini menunjukkan penjualannya yang juga semakin rendah. Kita ambil contoh di sini yang paling pekat ini di sini ada California ya. California penjualannya sudah melebihi 450.000. Lanjut di bar yang kedua, ini ada grafik yang menunjukkan jumlah uh, penjualan dengan profit yang didapatkan ya. Untuk garis yang biru-biru ini menunjukkan penjualan, yang pink ini adalah profit. Artinya apa? Dengan melihat grafik ini, nih pada tahap-tahap awal, maksudnya pada awal-awal tahun, itu kalau dilihat dari 2017 hingga 2020 ya, ini penjualannya masih terbilang rendah gitu. Tapi kemudian akan mulai mengalami kenaikan pada di akhir triwulan pertama. Maksudnya ada di sekitar bulan Maret ya. Kemudian akan mulai sedikit mengalami penurunan, lalu akan sedikit demi sedikit naik-naik secara signifikan, itu ketika mulai mendekati akhir-akhir tahun. Oke, itu dari yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, ada berdasarkan kategori atau produk-produk yang dijual ya. Nah, untuk produk ini, dengan yang menunjukkan dengan bar warna biru itu adalah jumlah penjualannya, sedangkan titik-titik yang berwarna pink ini adalah menunjukkan profit atau keuntungan yang didapat. Kita bisa langsung lihat di sini ya, ada beberapa produk yang justru nilai profit itu didapat minus atau justru mengalami kerugian ya. Kita bisa misalnya langsung lihat di sini ada produk mesin ya. Mesin di sini penjualannya sangat tinggi, hampir 200.000. Tetapi justru profitnya hampir mendekati nol ya, itu. Lalu juga misalnya ada di rak buku ya, di bookcase ini melebihi 100.000 tapi sudah nol, apalagi nih meja ya. Meja ini sangat-sangat rendah sekali. Juga ada di produk supplies. Supplies juga penjualannya sudah hampir 50.000 tetapi profitnya minus ya. Di sini nih di meja nih paling parah ini penjualannya. Kemudian untuk segmen ini biasanya ada hubungannya dengan produk yang dijual. Artinya apa? Segmen ini adalah sasaran konsumen yang dalam melakukan penjualan. Contohnya begini. Kita langsung lihat di sini saja. Misalnya di bookcase dulu ya, di rak buku. Kita klik rak bukunya. Oh, ternyata di sini bisa ketahuan ya. Untuk penjualan rak buku ini ternyata paling banyak itu untuk segmen consumer. Tetapi sayangnya, dengan penjualan paling baik itu justru di sini paling juga mengalami kerugian. Sedangkan ketika sasarannya untuk corporate ataupun home office itu walaupun sedikit tapi masih ada profit yang ditunjukkan. Seperti itu, ya. Nah, ini masih belum dibagi-bagi ya. Coba mulai kita bagi misal berdasarkan wilayah. Karena kan begini, dalam ini kan satu negara Amerika Serikat ini ya, pasti ada beberapa wilayah yang seperti yang mengalami justru penjualannya itu rendah. Coba kita lihat berdasarkan wilayah dulu. Kita ke pusat dulu ya. Coba kita pilih sentral. Oke, ini bisa kita zoom juga ya. Ini di sentral ini. Ternyata di sentral, tadi kita lihat profit marginnya secara keseluruhan tuh di atas 12% ya. Tapi ternyata di sentral ini hanya mendapatkan 7%. Artinya di bawah nilai rata-rata ya. Artinya untuk penjualan di sentral ini sedikit lebih rendah gitu. Oke. Lalu juga dari segi produk, ternyata banyak produk yang penjualannya di wilayah
pusat ini yang banyak yang mengalami kerugian. Tadi kan hanya sekitar 3-4 produk ya kalau secara keseluruhan ya, tapi ternyata ini ada tambahan seperti furnishing, juga ada dari produk binders, kemudian appliance ya. Bahkan untuk fasteners pun ini hampir mendekati nol ke profitnya. Kemudian coba kita ke wilayah timur. Kita coba wilayah timur. Kita ini dulu ya, di wilayah timur. Oke, wilayah timur. Oh, wilayah timur ternyata lebih tinggi ya daripada rata-rata. Tadi kan rata-rata di sekitar 12%. Dan untuk produknya juga yang kurang juga masih sama ya secara keseluruhan tadi. Bagaimana dengan selatan? Coba kita lihat di wilayah selatan ya. Selatan. Oke, selatan juga masih sama ya produknya. Masih di kisaran tables atau di machines ya. Dan marginnya juga memang di bawah wilayah timur tadi, tapi masih lebih tinggi daripada pusat. Bagaimana dengan west? West. Kita lihat west wilayah barat. Nah, sebentar. Nah, ini wilayah baratnya. Wilayah barat, oh ternyata wilayah barat yang paling tinggi ya, persentase keuntungan yang didapatkan. Juga produk-produknya masih sama di sini. Bahkan untuk machines, ya memang di bawah nol, tapi tidak separah tadi dari 3 wilayah yang lain ya. Kalau tidak salah saya ingat tadi. Ya, bahkan untuk tables dia masih ada profit walaupun ini sangat agak jomplang ya dengan rata-rata tadi ya. Begitu. Oke, nah sekarang kira-kira ada lagi nggak ya hal-hal yang mungkin kira-kira ini bisa termasuk dalam kok bisa sih penjualannya tuh tinggi, tapi bagaimana bisa ya profitnya tuh ada yang rendah gitu di bawah nol alias rugi. Sekarang coba kita ke analisis korelasinya ya. Analisis korelasi, oke. Ini juga sama ya, bisa kita pilih berdasarkan tadi produknya ada furniture, office supplies, teknologi ya. Kemudian wilayahnya juga bisa kita langsung ambil di sini ya. Lalu di sebelah kiri ini maksudnya apa? Ini adalah penjualan dilihat dari kota-kota yang ada di USA tadi. Dan ini dalam bentuknya kan bulat ya, bubble-bubble. Bubble semakin besar bubble-nya itu menunjukkan bahwa semakin banyak pula penjualan yang dilakukan. Nah, kalau untuk warna, ya, untuk warna di sini semakin pekat ke arah warna biru, semakin pekat biru-biru, itu artinya keuntungan semakin besar, profit yang dipekan semakin besar, nilainya positif, sedangkan ini ada garis kecil itu melambangkan nol, ya. Semakin ke arah jingga, semakin jingga warnanya itu artinya kerugiannya makin besar ya. Profitnya makin minus nilainya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kita ambil contoh di sini ada New York City. New York City ini berarti paling bagus ya kalau dari seluruh wilayah, dari seluruh wilayah itu, dari seluruh wilayah satu Amerika ya. New York City penjualannya banyak dan profit yang didapatkan pun juga besar. Tetapi kita lihat coba yang jingga. Jingga ini ada Houston, yang paling jingga ada Houston, Philadelphia ya. Tapi dibanding Houston, Philadelphia ini yang penjualannya yang lebih banyak dibanding Houston ya. Bisa kita lihat tuh profitnya penjualannya lebih dari 100.000 ya, dan dengan profit yang minus 13 itu sudah sangat tinggi sekali ya berarti. Dan sekarang coba kita bandingkan ya dengan yang di sebelah kanan, pengaruh besaran diskon. Jadi, apakah diskon ini juga akan berpengaruh terhadap profit yang akan kita dapatkan? Nah, kita akan lihat di sini. Di sini ada batas 0, dan ini menunjukkan kota-kota ya, kota-kota. Dan di sini juga ada bubble-bubble. Bubble ini maksudnya apa? Semakin besar bentuk bubble-nya, itu artinya semakin besar juga diskon yang diberikan. Nah, untuk kota-kota yang ada di atas garis 0, artinya dengan trend line dari kiri bawah ke kanan atas, itu artinya semakin bagus. Berarti, semakin besar penjualan atau sales-nya, semakin tinggi juga profit yang didapatkan. Contoh di sini yang paling atas ada New York City ya. New York ini yang paling bagus dia dengan penjualannya melebihi 256.000 dan profit sampai 62 ya. Dan kita lihat ternyata diskonnya tuh hanya di kisaran 5% ya. Rata-rata diskonnya hanya 5%. Seperti itu. Nah, sebagai contoh lain, di sini yang paling bawah, ini artinya apa dengan begini? Artinya kota-kota inilah yang akan dijadikan
harus lebih diperhatikan. Bagaimana kok bisa kota-kota ini yang justru mengalami kerugian, nilainya ada di bawah nol. Ternyata setelah kita lihat, ya, mungkin bisa jadi salah satu penyebab yang menjadi utamanya juga adalah dari segi sisi diskonnya. Mereka sangat-sangat besar memberikan diskon hingga 33%. Kalau misalnya kita bandingkan deh dengan yang ini, dengan di mana? Dengan di San Diego. San Diego hanya memberikan diskon sekitar 7%, sedangkan ini mencapai 38%. 38 di sini juga 33, 4 kali lipatnya dibandingkan negara-negara yang ada di trend line yang di atas nol ini. Bahkan nih kita lihat nih yang paling parah itu dengan penjualannya sangat tinggi ya, lebih 100, tapi profitnya hanya di sini tidak sampai 10. Itu di Philadelphia ya. Philadelphia memberikan diskon itu sampai 32%. Itu ya diskon yang benar-benar sangat-sangat lumayan besar ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ya caranya agar penjualan yang kita lakukan itu tidak mengalami kerugian besar-besaran seperti ini? Yang pertama, yang perlu kita perhatikan, kita kembali lagi bisa kali ya ke sini, ke halaman ini. Yang satu, yang paling penting dalam berjualan, produk. Kita harus perhatikan bagaimana produknya. Apakah kualitas produknya baik? Kemudian, apakah harganya sudah sesuai seperti yang sesuai dengan customer? Lalu, apakah produk-produk yang dibuat itu sudah sesuai dengan keinginan atau sudah memang benar-benar dibutuhkan untuk customer seperti itu? Kita ambil contoh misalnya begini. Dan ini nanti ada hubungannya juga dengan segmen ya. Untuk tadi yang pertama produk, yang kedua kita lihat juga untuk segmennya. Segmen ini maksudnya apa? Artinya sasaran pasar atau sasaran penjualan kita ini jangan terlalu lebar. Ya, dalam menjual produk tentu kita harus memperhatikan kemana nih produk-produk kita akan dijual. Kita tidak bisa sembarangan, oh coba untuk menyebarluaskan ke semua segmen gitu. Tetapi ternyata kalau setelah diperhatikan, kalau misalnya di segmen tersebut hasilnya minus, tentu kita tidak bisa melanjutkan dong, ya. Kita ambil contoh langsung yang profitnya minus, ini ada bookcase ya. Kita lihat bookcase ternyata. Ini untuk yang segmen penjualan kepada consumer, itu ternyata nilai profitnya minus. Artinya apa? Untuk kedepannya akan lebih baik jika penjualan rak buku ini dikurangi kepada consumer. Beda ya dengan kepada corporate atau home office itu masih memiliki profit. Artinya penjualan mungkin akan lebih baik ke depannya jika lebih disebarluaskan kepada segmen corporate atau home office seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi kalau dari sisi consumer itu kurang kurang menyukai spek atau rak buku yang dibuat atau mungkin kalau consumer itu kurang terlalu memakai rak buku dibandingkan dari corporate atau home office. Kemudian ada contoh lagi tables. Sudah tadi tables ya yang paling banyak mengalami kerugian. Oh, kan ya. Nah, tables ini ternyata dari semua segmen itu semuanya pun profitnya minus. Artinya apa? Bisa jadi kualitas produk dari dari meja yang dijual itu kurang bagus, bisa jadi. Atau mungkin harganya yang terlalu mahal. Oke, memang barangnya bagus, tetapi kalau juga terlalu mahal, artinya uh, customer pun juga pasti akan berpikir dua kali, akan mempertimbangkan kembali. Oh, mungkin saya akan lebih baik jika membeli produk meja, tapi dari perusahaan lain yang harganya lebih murah seperti itu, ya. Atau bisa jadi dari kebutuhan sesuai kebutuhan customer. Mungkin customer menginginkan meja tipe A, tapi ternyata yang dijual adalah meja-meja tipe B, yang dimana itu pasti kan ada bedanya, dan itu mungkin tidak sesuai dengan customer, maka dari itu penjualan meja ini hampir di seluruh tahun ya, juga di seluruh wilayah itu selalu mengalami minus seperti itu. Itu yang kedua ya. Tadi yang pertama dari produk, diperhatikan segala produknya, kemudian juga dari yang kedua dari segmen atau sasaran pasar. Yang ketiga, kita perlu perhatikan bagaimana sih caranya agar kita tetap dapat menarik pelanggan gitu. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat di sini kan penjualan di awal-awal tahun itu kan selalu rendah. Nah, bagaimana sih biar di awal tahun ini setidaknya jangan rendah penjualannya? Oke. Nah, karena begini, setelah kita lihat pun, ini artinya yang tahun 2021 ini sifatnya, ini adalah forecast ya, atau perkiraan penjualan.
Perkiraan penjualan di 2021 pun juga masih sama dengan 4 tahun sebelumnya. Artinya apa? Di awal-awal masih rendah, kemudian naik, rendah lagi, baru bisa naik lagi kalau sudah mendekati akhir tahun. Untuk yang apa nih, yang buram-buram ini artinya adalah kalau pasar lagi bagus itu bisa mencapai di titik ini. Ya, titik yang buram-buram ini. Tapi kalau misalnya kondisi sedang tidak bagus, bahkan bisa sampai di sini. Ya, bisa sampai di titik ini, itu maksudnya. Nah, bagaimana nih ya bisa mengatasinya? Bagaimana nih biar tahun depan kalau bisa, nih jangan seperti ini lagi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan promo kepada customer. Maksud promo atau diskon di sini pun juga artinya juga jangan terlalu besar, karena seperti yang kita lihat tadi ya. Nih, kita lihat tadi, di kota-kota ini pun juga karena mereka terlalu besar memberikan promo, itu apa sih namanya? Justru malah sangat berdampak kepada profitnya. Profitnya justru semakin kecil, penjualannya banyak, tapi promonya atau diskon yang diberikan juga sangat besar, tapi profit yang didapatkan sangat rendah ya. Jadi artinya apa? Untuk misalnya pemberian diskon atau promo, untuk menarik perhatian pelanggan ya, agar mau membeli lagi, itu juga harus di waktu yang tepat gitu. Jadi misalnya kalau di awal-awal tahun ingin memberikan promo itu agak sedikit besar tidak apa-apa. Yang penting masih ada profit, itu walaupun profitnya tipis tidak apa-apa. Karena dengan begitu kan volume penjualan pun tetap akan meningkat ya. Kemudian misal ketika penjualan sedang menaik, ini ingin mendapatkan promo lagi, tapi juga jangan terlalu besar lagi. Jadi semua disesuaikan juga dengan tinggi rendahnya penjualan yang terjadi saat itu gitu ya. Jadi kita jangan asal memberikan promo atau diskon hanya untuk menarik pelanggan. Iya, menarik pelanggan itu bagus, tapi juga harus diperhatikan apakah diskon ini sudah dapat menutupi biaya-biaya keseluruhan dalam penjualan. Kemudian, tadi kita lihat di analisis korelasi ini ada kota-kota yang eh, kalau secara jumlah itu kan ada di bawah rata-rata ya. Itu artinya apa? Berarti mereka nih yang ada di bawah sini seperti Jacksonville, Chicago, Philadelphia, dan semua kota-kota yang ada di bawah ini, mereka harus memperhatikan bahwa jangan lagi memberikan diskon yang terlalu besar. Ya, itu tentu. Karena kalau masih memberikan diskon terlalu besar, mereka akan tetap berada di bawah nol profitnya. Maka akan lebih banyak minus gitu. Kemudian juga tadi, yang dilihat dari segi barang-barang atau produk. Seperti tadi di Central ya, Central ini paling banyak mengalami kerugian. Misalnya di sini, di Central bahkan di furnishing aja nih nilainya minus nih, nilainya minus kan. Terus setelah dilihat pun bahkan di segmen pasarnya semuanya minus sama tadi seperti tables ya. Itu artinya apa? Oh berarti di wilayah Central nih penjualan furnishingnya itu harus diperhatikan. Mungkin harus lebih diperhatikan lagi kualitas produknya atau mungkin dari segi harganya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, dengan memperhatikan semua-semua hal kecil ini ya, dengan sudah kita analisa seperti ini, harapannya adalah semoga volume penjualan itu dapat tetap terus meningkat ya begitu. Karena dalam dalam melakukan bisnis atau melakukan penjualan itu tentu kita memiliki fixed cost ya. Ada yang harus dibayar seperti misalnya sebuah perusahaan ya seperti ini, anggaplah perusahaan. Pasti ada gaji karyawan yang harus dibayar atau juga kemudian misalnya biaya listrik atau biaya kebutuhan kantor bulanan itu harus dibayar. Jadi prinsipnya adalah jangan hanya berfokus untuk memikirkan ingin mendapatkan profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga harus berfokus bagaimana caranya, walaupun dapat profit yang didapatkan itu tipis, walaupun profit yang didapatkan mungkin tidak terlalu besar, tetapi volume penjualan dapat terus meningkat. Sehingga dengan begitu, volume penjualan semakin meningkat, profit pun juga akan lama-lama semakin mengikuti. Juga harus diikuti dengan faktor-faktor lain seperti tadi di produk, kemudian segmen customer, lalu juga misalnya cara menarik pelanggan dengan adanya promo dan sebagainya, itu semua harus diperhatikan. Nah, dengan begitu harapannya adalah bahwa kita dapat tetap melakukan peningkatan volume penjualan dan kita dapat menghindari profit yang nilainya minus sehingga kita dapat semakin memperkecil kerugian yang ada seperti itu. Nah, baik semuanya, sekian untuk analisis data menggunakan Tableau kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.